Kalau menurut saya awalnya lihat cara metode Bilqis itu emang agak aneh. Aneh ya? Anehnya kenapa? Ada ya kalau orang baca Quran, kau baca belajar tuh sampai teriak-teriak gitu. Kalau saya lihat di metode Bilqis, kita lihat misalnya perkembangan anak-anak usia dini itu sebetulnya bagaimana stimulus orang tua tidak hanya berbicara masalah kognitif, tapi bagaimana keberanian, kemandirian, dan bagaimana anak-anak itu bisa memecahkan masalah. Itu yang penting, dan saya lihat di metode Bilqis itu yang ditanamkan. Bilqis TV, sahabat belajar Al-Quran Anda. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya di channel Bilqis TV, sahabat belajar Al-Quran Anda. Pemirsa, para pecinta Quran, alhamdulillah saya sekarang ditemani oleh dua orang senior di Bilqis, pengajar terlama. Kalau yang satunya itu pengajar yang dari nol, nggak bisa baca Quran. Kemudian karena kesungguhannya, beliau itu sampai mendedikasikan dirinya untuk mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran ya, terhadap wabil khusus kebanyakan yaitu anak-anak. Jadi kalau pemirsa main ke Bilqis Center, yang ngajar anak-anak dan yang paling lama adalah beliau. Siapakah beliau? Yaitu namanya Ibu Marni. Assalamualaikum Marni. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ini suaranya pelan amat ini. Iya. Kalem banget. Lagi kalem Ustaz. Masih ngajar? Alhamdulillah masih Ustaz. Masih. Kalau masih bisa dipercaya, insya Allah masih. Masih, alhamdulillah ya. Satu lagi yaitu pengajar juga, tapi beliau ini melalang buana kemana-mana, lebih kepada selain anak-anak, lebih kepada orang dewasanya. Beliau juga pakar pendidikan perkembangan anak, yaitu Ustadzah Dr. A. Siti Soleha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya nih? Alhamdulillah masih ada beberapa aktivitas dan alhamdulillah menyenangkan. Menyenangkan, harus senang ya. Ya. Ya, senang bersama Quran, bahagia ya. Bahagia bersama Alhamdulillah. Ya, kita hari ini mau bincang-bincang bagaimana perkembangan metode Bilqis diterapkan kepada anak-anak. Nah, ini yang paling senior supaya tahu bagaimana sih ketika Bilqis itu jadi sebuah metode kemudian diajarkan, diterapkan kepada anak-anak. Baik, saya mau tanya dulu kepada Ibu Ustadzah Marni. Wah, Bu Ustadzah Marni kan udah ngajak Quran jadi Ustadzah nih. Ketika awal belajar metode Bilqis, ini seperti apa kesannya? Kalau menurut saya awalnya lihat cara metode Bilqis itu emang agak aneh. Aneh ya? Anehnya kenapa? Ada ya kalau orang baca Quran, kau baca belajar tuh sampai teriak-teriak gitu. Ya bagi saya tuh anehnya, apa harus seperti itu gitu? Tujuannya apa? Sampai kok harus teriak-teriak seperti itu gitu. Tujuannya kok kayak menurut saya nggak jelas gitu. Nggak jelasnya kok dia harus teriak-teriak gitu. Karena saya emang nggak paham. Memang saya juga nggak paham cara membaca Quran tuh yang baiknya bagaimana gitu. Ternyata kok belajarnya kok seperti itu gitu. Terus ketika masuk belajar dan selesai, apa yang dirasakan? Yang saya rasakan alhamdulillah luar biasa rasanya. Karena yang tadinya saya merasa anehnya seperti itu, ternyata setelah saya terjun langsung ke dalam mempelajari metode Bilqis itu, oh ternyata ini apa, dengan berteriak seperti itu, dengan metodenya seperti itu, tujuannya tuh untuk apa, lebih jelas lagi kita mengenal huruf per huruf hijaiyah itu, hurufnya juga semuanya juga. Jadi kita lebih jelas, berubah dengan signifikan ya. Iya, yang tadinya kita suaranya gamang ya namanya tuh, nggak jelas gitu. Setelah kita mengenal Bilqis ternyata oh seperti itu. Jadi benar-benar kita diterapkannya benar-benar yang supaya jelas gitu. Pengucapannya juga jadi jelas.
Baik, alhamdulillah. Jadi memang di metode Bilqis ini untuk pertama-tama kita olah vokal dulu supaya orang keluar suara. Nah, itu diterapkan kepada anak-anak. Saya mau tanya kepada pakarnya nih, bagaimana sih kalau orang tuh anak kecil itu atau anak-anak usia mungkin TK, SD, SMP diterapkan suruh teriak-teriak, menurut pandangan dari pakar pendidikan, nah ini dampaknya seperti apa? Apakah ini positif atau bagaimana? Ya, kalau melihat, karena saya sudah berapa lama juga kan berkenalan dengan metode Bilqis, jadi saya bisa memberikan opini ya atau pendapat saya. Saya rasa anak-anak itu tergantung stimulus yang diberikan. Jadi kalau anak-anak kita distimulus dengan suara lembut, maka mereka akan suaranya lembut atau kecil. Kalau distimulus dengan lingkungan, dengan suara yang lantang, maka mereka juga akan mendapatkan hasil suara lantang. Jadi sebetulnya dalam proses perkembangan anak itu, bagaimana stimulus itu akan mempengaruhi hasilnya. Kalau saya lihat di metode Bilqis, kita lihat misalnya perkembangan anak-anak usia dini itu sebetulnya bagaimana stimulus orang tua tidak hanya berbicara masalah kognitif, tapi bagaimana keberanian, kemandirian, dan bagaimana anak-anak itu bisa memecahkan masalah. Itu yang penting. Dan saya lihat di metode Bilqis itu yang ditanamkan. Jadi anak-anak kita berteriak itu agar mereka olah vokalnya jelas. Ketika olah vokalnya jelas, mereka merasa percaya diri. Jadi mereka mampu belajar huruf hijaiyah dengan baik, dan setelah itu ketika ada orang lain membaca huruf hijaiyah atau belajar huruf hijaiyah kurang baik atau kurang pas, mereka akan menegurnya. Nah, bentuk teguran ini adalah bentuk percaya diri mereka bahwa mereka sudah memahami dengan betul vokal atau bacaan yang tepat ketika belajar huruf hijaiyah. Maka dengan metode Bilqis ini sebetulnya sudah memberikan rasa percaya diri kepada anak-anak. Nah, ketika sudah ditanamkan rasa percaya diri ini akan memberikan karakter positif terhadap anak-anak kita, bukan hanya di tingkat ngajinya saja, tapi nanti dalam kehidupan mereka akan cenderung berani, akan cenderung percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di metode Bilqis ini bagaimana anak-anak mengemas materi-materi atau bacaan-bacaan di metode Bilqis ini yang tadinya dia terlihat susah. Misalkan tadi seperti Bu Marni katakan, kok ada ya ngaji seperti ini teriak-teriak, terus ngajinya juga harus lantang, bunyi A-nya harus jelas, I-nya harus jelas, U-nya harus jelas. Nah, ini memberi kesan bahwa memang sebuah metode itu, satu yang pertama, jika ingin diterima memang harus ada yang beda. Nah, nanti hasilnya seperti apa, maka kita akan lihat. Nah, mungkin nanti Bu Marni secara pengalaman, beliau lebih banyak berpengalaman untuk menangani anak-anak, dan kita juga bisa tanya nanti bagaimana pengalaman beliau untuk apa hasil yang didapatkan ketika mengajari anak-anak. Saya kalau nanya kepada pakarnya, pertanyaannya sedikit, jawabannya panjang lebar, Masya. Berarti ada memori data, jawaban-jawaban, Masya Allah. Ya, ini fungsinya kita bersinergi dengan lintas ilmu begitu ya. Baik, Bu Marni lagi, Ustadzah Marni. Nah, Bu Ustadzah, ini ketika diterapkan bagaimana rasanya? Diterapkan untuk diajarkan lagi khususnya untuk anak-anak nih. Kalau untuk anak-anak ini, kalau menurut saya juga agak lebih enak. Karena anak-anak tuh kan biasa dunianya dunia yang ceria, senang. Jadi mereka tuh merasa tertantang, merasa, oh ini kok seperti ini. Mereka mau senang, jadi seperti bermain. Jadi sepertinya mereka menganggapnya bermain ini sambil belajar gitu. Nah sekarang gini, kan ada, saya lihat tuh anak-anak tuh yang selalu didampingi sama orang tuanya. Nah ini bagaimana nih menerapkannya? Ya. Kadang emang ada ya yang anak yang belum bisa sendiri, masih perlu masih rasa jadinya belum ada, jadi orang tuanya masih mendampingi. Mendampingi itu masuk kelas? Iya, masuk kelas. Jadi ikut ngaji dong? Ikut ngaji. Jadi kadang saya merasa ini yang saya ajarin anaknya apa ibunya gitu. Ya, kalau jadi saya merasa aduh salah, takutnya salah ini yang diajarinnya, takutnya yang saya ajarin malah mamanya. Si anaknya kadang kebanyakan diem, yang bunyi mamanya. Oh, yang bunyi mamanya gitu. Jadi saya ajarkan ini huruf ja misalnya, ini si anak belum mau buka suara, yang buka suara, yang buka suara mamanya ja gitu. Jadi yang lebih pintar duluan mamanya dong. Jadi dua-duanya pintar kalau menurut saya. Karena si anak kan
audionya jadi rekam. Memang seharusnya memang seperti itu. Ini bagaimana menurut Ibu Dr. Aas kalau anak itu selalu didampingi terus dalam pengajaran, bahkan masuk kelas nih, ini seperti apa? Ya, kalau tahap awal mungkin ya, tahap pengenalan kelas, misalkan baru hari pertama atau hari kedua, memang orang tua masih bisa untuk terlibat, dan kebutuhannya adalah berbicara dengan gurunya tentang kondisi anaknya. Nah, nanti gurunya yang akan mempelajari keberadaan anak tersebut, karakter anak tersebut. Nah, memang anak harus diajarkan juga sedikit demi sedikit agar mereka siap ditinggalkan oleh orang tua. Karena nanti mau tidak mau kalau orang tuanya tetap di kelas dan ikut belajar, ini yang repot ibu gurunya. Karena agak kikuk ya biasanya kalau ada orang tua begitu, tidak leluasa memberikan pengajaran. Kenapa? Apalagi tadi ketika belajar orang tuanya sendiri yang ngasih tahu ini ja gitu ya. Nah itu jadi baiknya kalau untuk tahap pertama, mungkin saya lihat sih untuk tahap pertama di Bilqis misalnya kita bebaskan orang tua untuk mendampingi 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Setelah itu ditarik sedikit, baru mereka boleh ditunggu di luar. Setelah tunggu di luar baru jadi seminggu sampai 2 minggu lah ya, tahap adaptasi ya, adaptasi sosialisasi untuk anak-anak kita. Nah sekarang pengalaman ketika Bu Marni itu ada anak yang gak mau diem, caranya bagaimana tuh? Saya lihat sih awal-awal anak masuk itu banyak yang nggak mau diem tuh, tapi kok kesini-sininya bisa loh, lama-lama jadi duduk gitu loh, jadi anteng. Nah ini seperti apa nih cara penanganannya? Ya, alhamdulillah selama ini saya berhadapan dengan anak-anak yang karakternya itu beda-beda ya. Ada yang udah belajar awal mereka udah bisa duduk, Ustaz ya. Ada yang tuh emang belum bisa duduk. Jadi saya biarin aja mereka lari. Karena saya capek juga dong ngejar-ngejar satu anak. Yang lain kebengkal. Ya udah saya bilang bengkalai kalau yang saya ngejar satu. Sampai ada yang bilang, "Kok anak saya dibiarkan lari-lari, Bun?" Saya bilang kalau saya ngejar satu kasihan yang lain, Bun. Biarin aja, nanti udah capek dia duduk sendiri. Dia lihat temennya duduk, insya Allah dia juga bisa ikut duduk. Kalau untuk awal memang dia 1 pertemuan, 2 sampai 3 pertemuan memang belum bisa dia duduk tenang. Karena dia masih adaptasi. Tapi setelah dia ngelihat kemudian temennya banyak yang kok bisa gitu, temennya duduk belajar anteng, alhamdulillah. Mereka yang nggak anteng nih bisa anteng ya, mungkin dengan cara pendekatan saya pribadi, yang saya melihat mereka nih dengan cara saya melembutkan hatinya supaya bisa duduk, bisa ikut dengan yang lain belajar. Jadi lagi bermain nih ceritanya nih, anak-anak nih lagi bermain, maksudnya lagi ngaji tapi dia bermain muter-muter tuh, itu didiemin aja? Untuk awal memang saya diemin aja, karena saya juga capek kalau manggil-manggil terus juga ya. Karena ya, tapi tetap dipanggil ya. Ya, giliran ngaji dipanggil. Saatnya mereka giliran mereka baca, tetap saya panggil. Itu nggak semua anak dipanggil mau juga. Itu pasti ada yang nggak mau baca karena mereka belum tahu nikmatnya membacakan. Jadi mereka untuk apa baca, saya nggak mau. Nah biasanya saya ada kasih sesuatu yang buat mereka menarik, nah, seperti gambar huruf hijaiyah untuk diberi warna atau tulisan-tulisan yang mereka belum tahu. Biasanya mereka akan lebih tertarik dengan artinya itu. Dialihkan ya, perhatian mereka kepada yang lebih tidak mobile ya, duduk saja ya, bisa berupa menggambar begitu. Iya betul, seperti itu. Yang penting tujuannya kita belajar, karena memang awalnya mereka kan belum tertarik, tapi setelah lama-kelamaan sesuai proses anak-anak melihat yang lain belajar, dia merasa kok saya nggak bisa seperti itu. Akhirnya ada yang mengatakan bahwa saya juga mau, saya kayak teman saya bisa, saya harus bisa katanya. Padahal mereka masih susah yang kecil, tapi mereka merasa iri, rasa irinya di jalan kebaikan. Kok temennya bisa, dia bisa membuat seperti itu, kenapa saya nggak bisa? Oh, jadi begitu pemirsa, ketika metode ini diterapkan, ada anak yang mobile, terus saja disampaikan, dialihkan untuk bisa seperti duduk, ya memang tidak langsung, lama-lama dia akan melihat, kemudian lama-lama ikut ya, gitu. Baik, saya mau tanya nih pada Ibu Dr. Aas, kalau anak-anak itu memang ada yang tipe bandel, ada orang nyebutnya bandel orang tuanya tuh, nggak mau diem, bahkan udah sedikit kemudian dipukul. Bahkan dengar ada kisah kemarin tadi cerita itu sampai dipukul mulutnya sama orang tuanya. Itu gimana ceritanya tuh, coba ceritain lagi. Iya,
sebelumnya. Ya, Oh, iya. boleh silakan. Sebentar ya, Bu Ya. Dokter, biar cerita dulu. Jadi yang namanya siapapun nggak ada yang menurut saya mau dipaksa. Hmm. Jadi kalau kita merasa dipaksa, kita rasanya juga nggak suka. Jadi si anak ini merasa saya belum mau kok dipaksa. Akhirnya apa kalau orang dipaksa, akhirnya apa? Marah, berontak. Ya refleks lah, entah refleks entah gimana. Jadi si anak ini akhirnya mukul pendampingnya gitu. Pendamping karena mungkin Pendamping ini maksudnya orang tuanya. pendampingnya bisa neneknya atau orang tuanya gitu. Jadi menurut saya memang kalau dipaksa anak-anak tuh nggak bisa. Jadi biarkan nanti sesuai prosesnya mereka bisa ngikutin sendiri. Karena saya udah ngelihat sendiri secara langsung bagaimana sih anak-anak tuh kalau dipaksa gitu nggak bisa. Akhirnya saya capek sendiri kalau maksa. Akhirnya dengan cara saya mereka bisa ikutan. Makanya kalau ada kasus yang seperti itu yang sampai pendampingnya itu dipukul sama anaknya, saya juga bingung ngomongnya. Kalau anaknya dipukul pernah juga Ada, kalau anak dipukul udah biasa. Iya, karena memang orang tua kepengennya biasanya lebih baik belajarnya. instan gitu, pengen instan, pengen berubah pengen gitu. instan. Walaupun saya terus terang aja nggak suka dengan orang yang sering bertanya, kapan ya anak saya bisa kok yang lain bisa, anak saya nggak bisa secepat itu. Sebetulnya saya pengen menjelaskan, tapi kalau ada kesempatan saya akan jelaskan seperti itu gitu. Karena memang semua sesuatu itu nggak ada yang instan, perlu proses. Kecuali Mie instan. mie instan. Iya, begitu. Sekarang banyak mie instan ya Bunda ya. Jadi kalau misalnya orang yang pengen cepat bisa, itu karena apa? Karena dia melihat orang lain kok bisa, kok anak saya belum bisa. Tanpa kita sadari bahwa enggak semua orang, semua anak itu sama karakternya, kemampuannya, daya pikirnya. Kalau kita menyadari itu, kita akan nggak bertanya, kok anak saya kok bisa ya, kok anak saya ketinggalan ya gitu. Saya kok maaf ya, anak saya ada yang katakan anak saya kok bodoh ya gitu. Saya sampai gini, ya Allah Bunda, bukannya bodoh Bunda, belum ketemu saatnya. Kalau menurut saya begitu. Menarik nih, tadi ada bandel lari-lari, sekarang bodoh. Nah, perspektif dalam dunia perkembangan anak nih, jadi dunia perkembangan pendidikan anak, ini seperti apa nih? Ya, sebenarnya kan mendidik itu bukan sesuatu yang mudah ya. Mendidik itu tidak bisa mendadak, itu intinya. Jadi orang tua harus sadar bahwa mendidik tidak bisa mendadak gitu. Kayak makan cabai nggak langsung, kalau makan cabai kan langsung pedas. Kalau mendidik tidak bisa. Jadi dalam mendidik itu ada proses yang memang harus dilewati oleh orang tua. Nah, terkait tadi misalnya ada anak yang susah diatur, terus ada anak yang misalnya orang tuanya nggak puas bilang bodoh dan lain-lain. Sebetulnya kalau kita lihat misalnya perkembangan anak itu di 0 sampai 8 tahun pertama itu justru orang tua yang harus banyak memberikan stimulus. Kenapa? Karena tadi misalnya kenapa anak saya nggak mau diam? Sebenarnya mereka sedang bergerak motoriknya. Sampai usia 8 tahun wajar kalau anak-anak kita nggak mau diam. Jadi nggak mau diam ini memang itu perkembangan motoriknya sedang bergerak sampai usia 8 bahasa tahun. awamnya apa sih kalau motorik itu? Gerak ya, gerak kasar, gerak halus gitu. Contoh gini, kenapa sih anak loncat, lari, itu seneng banget, misalkan naik meja. Sebenarnya kalau tidak distimulus dengan baik, larinya, loncatnya itu, anak akan mengesankan kesan ke orang tuanya, ini nggak mau diem nih, anaknya nakal nggak mau diem. Nah, maka di usia 0 sampai 8 tahun bagaimana orang tua khususnya bisa memberikan stimulus motoriknya dengan baik. Nah, sekarang kalau anak itu di usia seperti itu kebalikannya, nggak mau bergerak, diem aja. Harus distimulus juga. Oh gitu. Jadi ada motorik halus, ya, atau ada motorik halus dan ada motorik kasar. Kalau tujuan dari motorik kasar, anak berani loncat, berani lari, berani nanti pada ujungnya berani menyelesaikan masalah di ujungnya. Nah, ada itu motorik kasar. Kalau motorik halus berkaitan dengan kreativitas, maka motorik halus bagaimana memegang pensil, mewarnai, itu akan memberikan efek kesabaran. Jadi apa yang dilakukan Bu Marit itu tepat ya? Ya, jadi sebetulnya tadi yang dilakukan adalah bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tuanya sudah, terus membiarkan anak-anak beradaptasi dulu dengan lingkungannya. Jadi biarkan mereka, karena kita harus tahu dia nggak mau diamnya itu karena apa. Nah, maka dikasih solusinya. Bu Mari sudah melaksanakan proses gaya belajar. Ada anak yang visual itu kan kalau ngelihat modulnya aja udah seneng nih.
nggak usah dikasih apa-apa udah langsung belajar. Ada yang saya ngapal aja Bu, kalau ngapal aku cepet masuk, itu berarti audio, anak audio. Kalau yang jadi kesimpulannya umur 0 sampai 8 tahun itu bukan bandel, bergerak itu adalah memang masa fitrahnya anak itu. Memang harus bergerak. Justru kalau nanti nggak bergerak bermasalah nih ya. Ya, jadi sisi motorik kasar terutama ya. Mungkin kalau diem aja cacingan gitu enggak. Maaf ya. Iya kan, ada cacingan jadi lesu bawaannya. Iya. Mungkin ada penyakit tertentu ya, karena dia nggak sehat gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi tolong pada orang tua yang punya anak kecil, jadi nggak ada istilah bandel. Itu pergerakan motorik, cuman memang belum bisa menentukan baik dan benar, bergerak kemana-kemana, entah ketendang apa, naik apa, betul begitu ya? Ya, stimulusnya harus tepat juga. Oh, stimulusnya harus tepat. Maka harus ada, kenapa harus pada pendidikan TK itu kan? Di TK itu kan distimulus dengan baik, ada arahan-arahan dan aturan-aturannya itu. Baik. Sekarang tadi masalah ada anak yang bodoh, anak saya bodoh, apa yang lain udah bisa baca Quran, kok anak saya belum bisa baca, padahal udah lama nih belajar di Bilqis, ini bagaimana nih? Ya, jadi kalau kita lihat misalnya gini, satu sisi secara fisik misalkan kecerdasan anak-anak kan berbeda. Jangan anak kecerdasan manusia itu berbeda ya. Ada yang cerdas lebih cepat bicara, ada yang cerdasnya lebih cepat bergerak, itu motoriknya yang lebih berat. Ada yang anak yang rajin di rumah, menata rumah itu juga kecerdasan. Jadi kalau ada anak-anak yang sampai usia 10 tahun misalnya atau 8 tahun belum bisa baca, itu masih harus tetap distimulus. Jadi orang tua memang harus banyak bersabar. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalkan perkembangan bakat itu, anak-anak bisa terlihat bakatnya ketika usia mereka 10 tahun. Nah itu, jadi orang tua ketika melihat kondisi anak yang belum bisa baca, yang harus tetap banyak stimulus dan banyak bersabar, juga komunikasi dengan gurunya. Kenapa? Karena beberapa hal kendala orang tua dalam mendidik anak adalah ekspektasi. Ekspektasi itu gini, yang punya ekspektasi besar itu orang tuanya. Anaknya padahal kalau kita lihat secara perkembangan nggak masalah, tapi orang tuanya ekspektasinya terlalu tinggi, harus hafalannya. Nah, ya, bacanya lancar. Satu ekspektasi terlalu tinggi. Akhirnya yang ditekan gurunya. Gurunya dan anaknya. Anaknya juga. Anaknya akhirnya bosan kan, karena sering ditekan. Yang kedua karena latah biasanya. Anak temen udah hafal juz 30, kok anak kita belum? Aduh, ada masalah nih, anak kita juz 30 nggak hafal. Nah ini karena problem latah. Anak temennya itu udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Atau memang kecerdasannya di hafalan. Oh gitu. Ya, jadi memang harus banyak bersabar. Sih, biasanya yang makin lama ya makin pintar kan gitu. Ya, karena stimulus di Bilqis itu. Jadi maka teori perkembangannya itu secara fitrah semua punya potensi. Nah, nanti stimulus mana yang akan lebih diarahkan, nah itu lingkungan mana yang akan lebih berkembang, dan maka kecerdasannya akan timbul begitu. Luar biasa ya. Tadi kalau udah nanya ke pakarnya, rasanya pembahasannya tuh nggak habis-habis gitu ya. Jadi kita memang bekerja sama. Jadi selain metode ini saya buat sebagai metode pokok pengajaran Al-Quran, tapi ketika kita diterapkan, kita perlu bekerja sama atau bersinergi dengan pakar-pakar atau ahli di bidangnya, supaya tidak salah dalam menerapkan. Jadi anak itu diajarkan Al-Quran tapi sesuai dengan porsinya, dan itu kita alhamdulillah di Bilqis sudah ada yang kompeten di bidang itu, yang selalu mengarahkan kami untuk arah yang lebih baik, terutama ya, anak-anak ya Bu ya. Jadi guru-guru kami terbantu ya akhirnya, komunikasi bagaimana permasalahan anak itu, pengajaran Quran akhirnya ke permasalahan-permasalahan yang lain pun akan terselesaikan. Seperti itu ya. Ya alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Sebentar, satu hal mungkin ya yang ingin saya sampaikan ke Bu Mari, mengapresiasi tadi itu. Jadi bukan karena teorinya yang banyak, kayak belajarnya yang kita tahu, tapi bagaimana Bu Mari bisa memasukkan hati, menyelami hati, itu yang penting. Ada rasa. Ya. Jadi kalau kita kalau kita nggak tenang, hati kita nggak tenang, nggak suka, dalam keadaan mungkin dari rumah hati kita tuh udah nggak enak, itu kebawa ke anak-anak biasanya nggak enak. Jadi gimana caranya sebelum berangkat kita Bismillah, insya Allah tuh Bismillah, kita happy, kita senang. Memang kalau di situ juga kebetulan kalau di Bilqis tuh memang kalau belajar dengan cara kita suaranya keras sambil ceria lah gitu. Jadi insya Allah tuh anak-anak tuh merasa wah
gurunya nih senang, jadi dia ke Semangat. bawah senang Ustaz. Semangat. Ya, faktor pertama itu. Nah, Jadi bagaimana semangat. hati gurunya. Jadi gurunya ada penjiwaan, sayang Hati. anak, Ya, ada hatinya dihadirkan ya untuk memperjuangkan, karena memang selain kita mengajarkan juga di situ ada kemuliaan yang luar biasa yang mungkin orang tuanya tidak menanamkan, guru ngaji menanamkan, dan dia semenjak kecil bisa ngaji oleh ibu gurunya sampai dewasa, sampai meninggal dia baca Quran, pahalanya ngalir sama bunga api. Amin. Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini perjuangannya selama berapa tahun di Bilqis? 10 tahun lebih. Setahun lebih ya, Masya Allah, 10 tahun lebih. Dari dunia yang biasa-biasa, ya nggak enak ceritanya ya. Pokoknya bukan orang pesantrenan lah, apalagi pesantrenan. Orang pengajian itu ya bukan, jadi orang-orang biasa. Ya kebetulan rumahnya dekat dengan masjid, waktu itu saya imam masjid. Dan beliau ini ada sekitar 40-an ibu-ibu yang mau ngaji ya. Itu Jadi nggak ada Bilqis. niatan juga sih awalnya. Malah nggak ada niatan. Niatan karena memang saya mau ngaji ya aja. buta lah. Kalau ibarat orang buta tuh, kita mau jalan kemana? Kita buta tuh ya jalan pasti ya udah kesandung-sandung lah menurut saya. Oh gitu ya. Ya kebetulan ada yang ngangkat ya, ada yang nuntun, ada yang bimbing. Jadi Ikut aja saya. tersasar kepada jalan yang benar ya. Alhamdulillah. Terbawa arus ya. Kebawa. Kebawa arus kepada jalan yang benar, alhamdulillah. Dan sekarang kalau Allah mau ngangkat hidayah, ngangkat derajat di bidang Al-Quran ya, tidak mesti dari pesantrenan. Bukan pesantren itu nggak penting, artinya bisa loh gitu ya. Orang umum, orang biasa, bahkan tadinya dulu belum berhijab bahkan, betul ya? Betul. Belum hijab. Alhamdulillah sekarang sudah jadi pengajar Al-Quran ya, banyak sekali sentuhan-sentuhan beliau ini. Jadi anaknya berhasil jadi inspirasi masuk pondok pesantren ya, inspirasi masuk kepada tempat-tempat yang berbasis Al-Quran lah pokoknya. Terima kasih Bu Ustadzah Marni dan Ibu Ustadzah Dr. Aas Ya, telah sama-sama, Ustaz. menemani kami dan berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Baik bagi teman-teman, bagi pemirsa para pecinta Quran, saksikan terus video-video kami yang bermanfaat seputar pembelajaran Al-Quran. Ya, jangan lupa untuk meng-subscribe channel ini, like, komen positif dan juga share ke seluruh sosial media Anda. Terima kasih. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanasta'in